Pak motor kita apa buka mama apa? Dek, kirim pak motor kita buka mama apa? Dek, kirim pak motor kita buka mama apa? Abang kaipo. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus tentang kematian seorang pria yang diduga dibunuh oleh oknum anggota TNI. Kasus ini pun sedang menjadi pembicaraan publik lantaran korban mendapatkan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi. Bagaimana kronologi kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal dari penemuan tubuh seseorang yang ditemukan di pinggir Sungai Cibogo, Karawang Barat. Tubuh tersebut ditemukan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh warga sekitaran. Sontak membuat gempar Kampung Cibogo, Desa Margamulya, Karawang Barat. Temuan ini pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Dalam proses evakuasi, warga pun turut membantu evakuasi tubuh tersebut. Kondisi korban ketika ditemukan sudah bengkak dan mendapati adanya tanda-tanda kekerasan yang dialaminya. Tubuh tersebut pun merupakan seorang pria yang belum diketahui identitasnya, lalu segera dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penemuan ini, pihak kepolisian Karawang segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk mengungkap identitas korban. Melihat ciri-ciri fisik dari tubuh korban pria tersebut identik dengan pelaporan penculikan yang diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023. Laporan yang diterima oleh polisi bukan hanya laporan tentang penculikan saja, melainkan adanya tindakan kekerasan serta pemerasan kepada seorang pria bernama Imam Mashkur berusia 25 tahun. Pihak kepolisian pun mendalami tentang penemuan tersebut guna memastikan apakah korban yang ditemukan itu sesuai dengan laporan yang diterima oleh polisi. Hasil pendalaman kasus polisi didukung tim dokter forensik akhirnya menemukan fakta jika tubuh tersebut benar adalah Imam Mashkur yang telah dilaporkan menjadi korban penculikan. Pada tanggal 24 Agustus 2023, Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat menghubungi pihak keluarga dan menyatakan jika Imam telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, lalu meminta keluarga untuk datang guna melihat langsung. Setelah keluarga melihat kondisi langsung, pihak keluarga pun membenarkan jika tubuh tersebut merupakan Imam Mashkur. Keluarga pun sangat terkejut melihat kondisi korban yang dipenuhi luka kekerasan serta adanya tulang rusuk yang patah. Tubuh korban dibungkus di dalam peti berwarna putih dan segera diterbangkan menuju Biren Aceh, kampung halamannya. Setibanya di Aceh pada jam 19.00 tanggal 25 Agustus 2023, lalu tubuh korban segera disemayamkan. Pihak keluarga mendesak polisi agar pelaku pembunuhan segera ditangkap dan diusut tuntas. Korban bernama Imam Mashkur berusia 25 tahun, pemuda warga kampung Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren Aceh. Korban ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Mashkur 57 tahun dan Fauzia berusia 47 tahun. Korban Imam sengaja merantau, salah satunya pernah ke Medan lalu pergi ke Tangerang Selatan. Tujuannya merantau untuk membantu perekonomian keluarga dengan membuka kios kosmetik dan obat-obatan di kawasan Jalan Sandretek RT 02 RW 06 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Keluarga pun mengaku jika korban ini sosok yang lembut dan baik, tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Setelah korban ditemukan tidak bernyawa, terungkaplah ada unggahan terakhir dari korban yang diposting pada bulan April 2022 berisikan video permohonan maaf
atas segala dosa-dosanya. Sebelum kejadian penculikan yang merenggut nyawanya, ternyata pernah terjadi penculikan sebelumnya, yakni korban Imam bersama dengan Said Sulaiman pernah diculik oleh seorang oknum yang mengaku sebagai polisi, lalu meminta tebusan 13 juta rupiah lantaran pada saat itu keluarga berhasil memenuhi permintaan tersebut dan korban pun berhasil selamat. Namun berbeda dengan kejadian untuk kedua kalinya. Setelah 2 minggu berikutnya, tepatnya hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 menjelang maghrib, datanglah sekitar 5 orang di toko yang dijaga oleh korban Imam. Kala itu korban sedang sendirian. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam toko yang diduga korban sempat melawan ketika akan dibawa oleh penculik. Pada saat akan dibawa, sebenarnya warga sekitaran berusaha untuk membantu korban, namun penculik itu mengaku sebagai anggota polisi yang dibekali surat tugas berada di dalam map merah untuk penangkapan korban pada kasus penjualan obat ilegal. Akhirnya, warga pun membiarkan penculik yang mengaku polisi membawa korban masuk ke dalam mobil dengan posisi tangan diborgol, lalu mereka semua pergi. Sementara Said yang tidak berada di lokasi berhasil selamat dari aksi penculikan itu. Tidak berselang lama korban pergi, korban pun menghubungi Said dan orang tuanya yang berada di Aceh meminta dikirimkan uang 50 juta rupiah, di mana korban ini mengaku sudah mendapatkan tindakan kekerasan. Bahkan orang tua korban dikirimkan video di saat korban sedang mengalami tindakan kekerasan dari penculik tersebut. Halo? Wan? Membeli ita apa peng maju kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng anak peng dinan bertahap itu yang tiba. Anak bodoh long trailer tinggal Yang pada minta man. Bang minta. Baik keluarga ataupun orang tua korban tidak memiliki uang sebesar itu, meminta penculik untuk bersabar dan menghentikan aksi kekerasan tersebut sambil mereka berusaha untuk mencari uang tebusan. Bahkan penculik itu pun mengancam jika tidak menyerahkan uang tebusan maka korban akan dibunuh. Setelah dari komunikasi itu, Fauzia, ibunda dari korban, mencoba menghubungi ponsel sang anak, namun tidak ada respon dan ponsel itu pun tidak aktif. Akhirnya melaporkan kejadian penculikan itu ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023. Hingga akhirnya 18 Agustus 2023 korban ditemukan tidak bernyawa. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan pada kasus ini. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, didapati ada dugaan keterlibatan dari oknum anggota TNI. Lantaran dugaan pelakunya adalah tentara aktif, polisi pun segera berkoordinasi dengan polisi militer untuk membantu dalam melakukan penyelidikan. Adanya sejumlah bukti yang disertai dengan penyelidikan, akhirnya ditetapkan 3 oknum anggota TNI, yakni Praka Rizwandi Manik, Praka HS, dan Praka J. Praka Rizwandi Manik dari Satuan Polisi Militer Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pampres. Sementara Praka HS adalah anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J merupakan anggota TNI Kodam Iskandar Muda Aceh. Identitas ketiga pelaku berhasil diketahui setelah dilakukan penyelidikan dengan melacak ponsel milik dari korban. Mengenai sosok Praka Rizwandi Manik, diketahui
jika dirinya memiliki seorang istri yang berprofesi sebagai bidan bernama Evi Kurniati Rivi, dan keduanya pun telah menikah pada tanggal 17 November 2018, telah dikaruniai seorang anak. Sebelum menjadi seorang pas pampres, pria kelahiran Aceh 3 Juni 94 berusia 29 tahun awal bertugas di Aceh masuk ke dalam satuan polisi militer. Setelah terpilih menjadi pas pampres, dirinya pun pindah ke Jakarta. Mirisnya, selain korban berasal dari Aceh, ketiga pelaku yang merupakan oknum anggota TNI ini sama-sama berasal dari Aceh. Dan pelaku merupakan satu angkatan yang sedang bertugas di Jakarta. Setelah dilakukan pendalaman kasus, terungkaplah satu orang yang diketahui dari sipil, yakni kakak ipar dari Riswandi bernama Zulhadi Satria Saputra. Untuk sementara, total yang terlibat pada kasus ini berjumlah 4 orang. Sebenarnya, antara korban dan para pelaku ini tidak saling mengenal, namun mereka saling mengetahui saja lantaran tergabung di dalam komunitas orang Aceh yang berada di perantauan. Motif pada kasus ini, jika para pelaku bertujuan untuk melakukan pemerasan kepada korban yang diduga menjual obat-obatan ilegal. Saya bilang jangan pukul lagi anak saya usahakan kirim duit malam ini, tapi saya nggak ada duit. Saya cari dulu duit sebab kami orang miskin, jangan kali 50 juta, 1000 pun nggak ada duit. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim, kok nggak anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Para pelaku yang mengetahui aktivitas dari korban mulai berpikir untuk melakukan modus dengan menyamar sebagai polisi, lalu melakukan penangkapan dan pemerasan yang seolah-olah proses hukum akan dihentikan, namun korban harus memberikan sejumlah uang, dan cenderung korban pun tidak akan melaporkan kejadian itu melihat pekerjaannya menjual obat-obatan ilegal. Sehingga para pelaku ini pun sangat yakin jika korban akan lebih memilih untuk berdamai dengan memberikan sejumlah uang tebusan. Kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku ini awalnya hanya untuk memberikan shock terapi kepada korban dan keluarga agar permintaan mereka dipenuhi. Namun kekerasan yang dilakukan kelewat batas yang berakibat korban kehilangan nyawanya. Korban yang sudah tidak bernyawa dibawa oleh para pelaku lalu dibuang dari atas jembatan sebuah waduk Jatiluhur Purwakarta yang lokasi tersebut terbilang cukup jauh demi untuk menghilangkan jejak kejahatan. Tubuh korban terbawa hanyut oleh aliran sungai hingga ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang Barat. Ketiga pelaku telah melakukan pelanggaran berat selain mencoreng citra TNI dan melukai kecintaan serta kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Pimpinan TNI pun memastikan jika ketiganya akan dipecat dari TNI dan memerintahkan untuk mendapatkan hukuman yang berat, yakni pidana mati. Mengenai dugaan jika korban melakukan penjualan obat-obatan ilegal sesuai pengakuan para pelaku, informasi itu masih sedang tahap penyelidikan. Apakah benar pekerjaan korban seperti itu atau tidak? Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Sebenarnya di antara pembunuhan yang terjadi, yang paling melukai hati masyarakat jika tindakan kejahatan dilakukan oleh para penegak hukum yang seharusnya tugas mereka adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Melihat hasil survei Juni 2023, tingkat kepercayaan publik kepada TNI sangatlah tinggi. Semoga ke depannya TNI terus memperbaiki setiap jajarannya agar tetap menjaga kepercayaan publik kepada TNI. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?